Halo, perkenalkan nama saya Hengki Adi Wijaya. Saya dari Universitas Katolik Sugiarto Semarang. Saya dari angkatan 2017 dengan NIM 17F10005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul implementasi alat terapi metode gelombang audiosonik berbasis kontrol Arduino dengan monitoring osiloskop. Untuk pembahasan pertama yaitu ada skema. Skema di sini terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil, yang keempat ada kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendahuluan, di mana pendahuluan yang akan dibahas tentang gelombang frekuensi audiosonik yang merupakan salah satu jenis gelombang frekuensi yang memiliki batas frekuensi gelombang 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di dalam dunia kesehatan, pada zaman ini teknologi sangat diperlukan untuk menunjang masyarakat agar selalu mendapat informasi atau data diagnosis penyakit yang sangat cepat. Dalam kemajuan teknologi memberi kita sumber daya dan alat untuk mengontrol kesehatan kita, di mana untuk menyelesaikan masalah pada sekarang ini, saya akan membuat inovasi pembuatan alat terapi audio sound yang menggunakan frekuensi gelombang audiosonik yang bisa ditangkap oleh telinga manusia dengan frekuensi 20 sampai 20.000 kHz, di mana alat terapi ini akan menjadi inovasi terbaru dalam dunia kesehatan. Selanjutnya untuk pembahasannya yaitu dengan metode. Nah, metode di sini kita menggunakan metode kuantitatif, di mana untuk mengumpulkan data sebelum memulai pembuatan alat. Nah, sebelum memulai pembuatan alat ini, saya membuat flowchart alur kerja yang nantinya akan membantu dalam proses pembuatan alat di relnya nanti. Yang pertama, prosesnya ada input. Nah, input ini berupa program Arduino yang telah dibuat. Lalu program tersebut dimasukkan ke dalam Arduino Mega 2560. Nah, Arduino Mega 2560 ini nantinya akan menjadi controller yang akan mengontrol keseluruhan alat terapi ini, di mana salah satunya ada di keypad 4x4 yang berfungsi untuk memilih atau menekan jumlah frekuensi yang akan digunakan. Nah, nanti hasil dari frekuensi yang sudah ditekan dan dipilih itu akan tertampil di layar LCD 6x2. Nah, setelah layar LCD itu tertampil frekuensinya, outputnya nanti akan dihubungkan ke dalam IC AD9850 yang nantinya akan berupa sinyal sinus. Nah, sinyal sinus ini nanti dikuatkan kembali dengan board amplifier, yaitu ada satu daya, elektrolit kapasitor, driver, dan outputannya nanti berupa sinyal sinus yang telah dikuatkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil. Nah, hasil di sini sebelum membuat hardware prototipe yang nyatanya, kita akan membuat simulasi. Nah, simulasi di sini menggunakan aplikasi Proteus, di mana di sini dilihat ada kontrol tentang LCD, lalu keypad dan IC AD9850. Dan ini dalam Arduino sudah diinput program yang sudah dibuat. Nah, hasil dari simulasi ini nantinya akan dibuat acuan untuk implementasi alat pada gambar 2. Pada gambar di bawah, nah, itu tertampil alat terapi prototipenya yang ada di board atas. Itu ada LCD, keypad, Arduino, dan IC. Lalu yang di board bawah itu adalah rangkaian amplifiernya. Lalu hasil dari keluarannya berupa sinyal sinus yang tertampil di osiloskop. Oke, untuk hasilnya kita akan melakukan beberapa pengujian. Pengujian yang pertama melalui ada 3 tahap. Yang pertama dengan 50 Hz, yaitu hasil yang ditekan, frekuensi yang dipilih di atas, pada gambar di atas tertampil di layar LCD-nya 50 Hz.
Lalu hasil keluarannya berupa sinyal sinus yang dihubungkan ke osiloskop, dan hasil keluaran sinyal sinusnya tertampil frekuensi 50 Hz. Selanjutnya pengujian di tahap kedua yaitu di 5000 Hz. 5000 Hz ini seperti sebelumnya sudah dipilih dengan keypad, lalu tertampil di layar LCD dan hasil keluarannya dihubungkan ke osiloskop, lalu tertampil di layar osiloskop dengan keluaran sinyal frekuensi 5000 Hz sesuai dengan apa yang sudah diketik dan yang diinginkan. Selanjutnya ada di pengujian di 20.000 Hz yang tertampil di layar LCD dan sudah diketik di keypad sesuai dengan frekuensi yang diinginkan. Untuk outputannya dihubungkan dengan osiloskop dan tertampil pada layar gambar nomor 2 frekuensi yang dipakai dan yang terlihat 20.000 Hz sesuai dengan frekuensi yang tertampil di layar LCD. Hasil gelombangnya semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka akan semakin rapat. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini terbagi menjadi 3, yaitu dari pengujian prototipe alat terapi ini melalui osiloskop yang dihasilkan berbentuk sinyal gelombang sinus yang sesuai dengan frekuensi yang diinginkan, serta tertampil pada layar LCD alat terapi. Yang kedua, perbedaan dari setiap frekuensi yang diinput, yaitu pada bentuk sinyal sinus, di mana setiap kenaikan frekuensi akan berbentuk sinyal sinus yang semakin rapat. Yang ketiga, dari data frekuensi tersebut diharapkan akan menjadi acuan data yang bisa diolah oleh pakar dalam dunia kesehatan, khususnya dalam bidang terapi kesehatan, sehingga alat ini dapat diimplementasikan dalam skala yang besar untuk membantu dalam dunia kesehatan, terlebih khususnya untuk alat terapi yang dimana nantinya dalam sisi data dapat dimonitoring secara real time. Oke, selanjutnya kita akan melihat video dari pengecekan dan pengujian alat terapi. Demikian hasil presentasi dari saya, Hengki Adi Wijaya, tentang alat terapi gelombang frekuensi audiosonik berbasis controlling Arduino dengan monitoring osiloskop. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan pada presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih.